Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Madrasah, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi terkait pembelajaran di semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Informasi ini merupakan sebuah panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester 2 di masa pandemi COVID-19 tahun ajaran 2021-2022. Panduan penyelenggaraan pembelajaran ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama 4 Menteri atau SKB 4 Menteri yang terdiri dari Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Menteri Agama Republik Indonesia, yang mana SKB 4 Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Desember tahun 2021 kemarin. SKB 4 Menteri ini ada beberapa hal yang baru. Lantas apa saja yang baru? Silakan rekan-rekan perhatikan informasi dan juga regulasi terkait penyelenggaraan pembelajaran di semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Silakan perhatikan videonya hingga selesai agar rekan-rekan dapat mengetahui tentang kebijakan atau SKB 4 Menteri yang terbaru dalam pembelajaran di semester 2 nanti. Yang pertama, aturan terkait pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas tahun 2021-2022. Silakan Bapak Ibu perhatikan kriteria di sini pada SKB 4 Menteri yang terbaru ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama kategori A, B, dan C, kemudian yang kedua kategori D dan E, dan yang ketiga kategori F dan K. Kategori A, B, C ini kriterianya melihat dengan kondisi daerah PPKM level 1 dan 2. Kemudian aturannya adalah vaksinasi dosis kedua bagi PTK ataupun guru dan juga tenaga kependidikan pada PPKM level 2 ini harus sudah divaksin sebanyak 80%. Ini pada kategori A. Kemudian pada kategori B itu 50-79%. Dan seterusnya. Kemudian vaksinasi dosis 2 lansia dan di kabupaten atau kota. Kemudian kapasitas PTM bagi kategori A itu 100% full sekolah sehari atau durasi jamnya adalah maksimal 6 jam pelajaran. Kemudian pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas pada semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Mulai Januari tahun 2022, semua satuan pendidikan pada level 1, 2, dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas.
Nah, bagi Pemda, pemerintah daerah tidak diperbolehkan untuk melarang satuan pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas bagi yang sudah memenuhi kriteria yang sudah dijelaskan di atas tadi, dan juga tidak boleh menambahkan kriteria yang lebih berat lagi. Pengaturan kapasitas peserta didik dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas ini diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis kedua pendidik dan juga tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan, serta vaksinasi warga masyarakat lansia di tingkat kabupaten atau kota. Nah, dikecualikan bagi satuan pendidikan pada daerah khusus karena adanya kondisi geografis sesuai dengan keputusan Mendikbud 160 2021. Kemudian aturan yang kedua pada PTM terbatas semester 2 tahun 2021-2022 adalah bagi orang tua atau wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau memilih melaksanakan PJJ bagi anaknya sampai semester 1 tahun ajaran atau tahun akademik 2021-2022 berakhir. Nah, mulai semester 2 tahun ajaran 2021-2022 atau mulai pada bulan Januari ini, semua peserta didik wajib atau semua satuan pendidikan wajib melaksanakan pembelajaran terbatas. Kemudian aturan yang ketiga, nah, bagi satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan, maka akan diberikan sanksi administratif dan juga akan dibina oleh Satgas Penanganan COVID-19 atau tim pembina UKS masing-masing. Ini aturan pada SKB yang terbaru tahun 2022. Nah, penghentian PTM terbatas sementara. Nah, ini ada beberapa perbedaan dari SKB 4 Menteri pada sebelumnya dan juga SKB 4 Menteri tahun 2022 atau yang terbaru. Nah, perbedaannya pada SKB sebelumnya ini apabila ada temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka pemerintah daerah dapat menutup satuan pendidikan. Artinya tidak boleh melaksanakan pembelajaran. Dan juga menghentikan sementara PTM terbatas paling cepat 3 kali 24 jam. Ini aturan penghentian pembelajaran pada SKB sebelumnya. Nah, SKB sebelumnya tersebut dirubah menjadi 1. Penghentian sementara PTM terbatas di satuan pendidikan sekurang-kurangnya 14 kali 24 jam apabila terjadi 1. Klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua, angka positif rot hasil HCF di atas 5%. Kemudian yang ketiga, warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi kasus hitam di atas 5%. Ini perbedaan dari SKB sebelumnya. Kemudian yang kedua, apabila setelah dilakukan surveillance
bukan merupakan klister, PTM terbatas atau angka positivity di bawah 5%, maka PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi dan atau kontak erat COVID-19 selama 5 kali 24 jam. Nah, ini adalah perbedaan dari SKB 4 Menteri. Kemudian vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK. Pada SKB sebelumnya ini ada 2 aturan dan juga pada SKB sekarang itu ada 4 aturan. Nah, pada SKB sebelumnya bahwa satuan pendidikan yang mayoritas PTK sudah divaksin wajib menyediakan layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kemudian yang kedua, guru dan tenaga kependidikan yang belum divaksin disarankan mengajar secara PJJ ataupun secara daring. Nah, ini aturan yang ada pada SKB sebelumnya. Nah, aturan SKB pada sebelumnya tersebut dirubah. Yang pertama adalah cakupan vaksinasi PTK mempengaruhi jumlah kapasitas peserta didik yang mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas pada PPKM level 1, level 2, dan juga level 3. Kemudian PTK yang belum divaksinasi itu harus mengajar secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh, atau bisa dikatakan juga pembelajaran secara online atau daring. Kemudian PTK yang menolak divaksinasi padahal vaksin tersedia dan juga memenuhi syarat untuk divaksin, maka PTK tersebut akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Dan yakin peraturan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020. Kemudian yang terakhir, aturan terkait vaksinasi tendik ataupun PTK itu meskipun bukan syarat mengikuti PTM terbatas, orang tua atau wali diimbau untuk mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan vaksinasi. Nah, ini adalah perbedaan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan dari SKB sebelumnya pada SKB yang terbaru ini. Kemudian pemantauan dan evaluasi PTM terbatas. Jika pada SKB sebelumnya bahwa pemantauannya tersebut yang pertama kesiapan PTM terbatas sesuai daftar periksa, kemudian kedua laporan proses PTM terbatas, dan yang ketiga kasus konfirmasi COVID dari laporan sekolah. Nah, aturan tersebut dirubah pada SKB yang terbaru. Yang pertama, yang dipantau, artinya pemantauan tersebut itu yang pertama kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas sesuai daftar periksa, kemudian kasus suspek atau gejala COVID-19 dan komorbid. Kemudian yang ketiga, tingkat kepatuhan institusi dan warga satuan pendidikan terhadap protokol kesehatan. Yang keempat, status vaksin warga satuan pendidikan, dan yang terakhir kasus konfirmasi dan kontak erat COVID-19. Itu pemantauan yang ada pada SKB terbaru.
Yang kedua, itu penggunaan teknologi untuk pemantauan dan evaluasi PTN terbatas. Itu yang pertama, integrasi Dapodik ataupun EMIS dengan Peduli Lindungi. Nah, integrasi tersebut, yang pertama notifikasi positif COVID atau kontak erat atau melalui WhatsApp kepada pihak sekolah dan juga pemerintah daerah. Kemudian melihat status kondisi sekolah pada laman https sekolahaman.kemkes.go.id dan juga pada madrasahaman.kemkes.go.id. Itu adalah melihat status pada kondisi sekolah masing-masing. Kemudian integrasi dengan aplikasi Bersatu Lawan COVID. Dan terakhir, evaluasi dan validasi PTN terbatas berdasarkan data daftar periksa. Kemudian aturan yang terakhir pada SKB yang terbaru terkait pemantauan dan evaluasi itu surveillance epidemiologis bagi satuan pendidikan yang sudah melaksanakan PTN terbatas. Kemudian aturan pada SKB yang terbaru yang lainnya adalah pembukaan kantin, pedagang, kegiatan olahraga dan juga ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. Pada SKB yang terbaru ini ada 3 aturan, yang mana ketiga aturan tersebut berbeda dari SKB sebelumnya. Jika SKB sebelumnya masa transisi 2 bulan pertama sejak PTM terbatas dilaksanakan, kantin, pedagang, dan yang lainnya itu tidak boleh dibuka. Nah, kemudian yang kedua, apabila setelah 2 bulan tidak ada temuan kasus COVID, maka kantin, kegiatan olahraga, dan ekstrakurikuler itu boleh dibuka. Kemudian ketentuan tersebut dirubah menjadi kantin belum diperbolehkan beroperasi. Ini pada SKB yang terbaru. Kemudian yang kedua, pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan nanti akan diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di wilayah setempat atau wilayah masing-masing dengan bekerjasama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas. Artinya pada pembukaan kantin dan yang lainnya pada SKB terbaru ini masih belum bisa untuk dioperasikan. Kemudian daftar periksa kesiapan satuan pendidikan. Jika pada SKP sebelumnya ketersediaan sarana sanitasi dan juga kebersihan. Kemudian yang kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan area wajib masker. Yang ketiga, memiliki termogun. Kemudian yang keempat, mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Nah, jika pada SKB sebelumnya ada 4 ketentuan, maka pada SKB yang terbaru itu terdapat 5 ketentuan. Di antaranya 1, ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi, kebersihan, dan juga kesehatan. Kemudian yang kedua, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan seperti halnya pelayanan pada puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit dan yang lainnya. Yang ketiga, memiliki tim satuan tugas penanganan COVID tingkat satuan pendidikan. Dan yang keempat, telah melakukan verifikasi nomor WhatsApp penanggung jawab satuan pendidikan pada
laman sekolahaman.kemenkes.go.id atau madrasahaman.kemenkes.go.id, dan juga memasang QR kode aplikasi Peduli Lindungi di area masuk dan juga keluar dari satuan pendidikan. Jadi pada daftar periksa ini, pada SKB terbaru itu satuan pendidikan harus memasang QR kode aplikasi Peduli Lindungi di pintu masuk dan pintu keluar di masing-masing sekolah ataupun madrasah. Itulah informasi penting terkait penyelenggaraan pembelajaran di semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Mudah-mudahan informasi terkait penyelenggaraan pembelajaran di semester 2 tersebut dapat bermanfaat dan juga dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di SKB 4 Menteri yang terbaru tahun 2022 ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.